Halo semua, pada video kali ini kita akan belajar membuat suatu algoritma dengan perintah input dan output dengan menggunakan Flogerim. Oke, tool yang kita gunakan teman-teman bisa download di Google dengan kata kunci Flogerim. Kemudian teman-teman bisa pilih opsi download. Di bagian sini ada dua versi, 32 dan 64. Untuk melihat sistem yang terinstall di komputer teman-teman masing-masing, itu bisa dilihat di bagian sini, di bagian disk PC, kemudian pilih properti. Nah, di sini di komputer yang saya gunakan menggunakan versi 64 bit. Jadi, saya akan download yang versi 64 bit. Setelah download, teman-teman nanti akan mendapatkan file berupa .zip, dibuka saja, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Ini tergantung dari aplikasi yang teman-teman gunakan untuk membuka filenya ya. Nah, di sini tidak perlu diekstrak, tinggal di double klik saja. Oke. Nah, ini ada muncul welcome page-nya. Diklik next saja. Bagian di sini pilih I agree. Kemudian pilih next. Nah, ini adalah folder tempat penginstalan sistemnya ya. Kita pilih centang everyone saja ya. Dan di sini sudah by default aja, tidak perlu kita custom. Ini next. Kemudian pilih yes. Oke. Nah, tahap ini sepertinya sudah selesai ya proses instalisasinya. Kemudian pilih close. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum kita membuat satu algoritma, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bagian judul. Judul adalah memberikan informasi kepada orang mengenai algoritma yang akan kita rancang. Yang kedua adalah deklarasi variabel. Nah, di sini sangat penting, seperti yang kita sudah pelajari, bahwasanya variabel itu adalah tempat menampung dari suatu nilai. Dan itu kita perlu lakukan di awal setelah judul. Dan yang ketiga adalah inti program. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus merancang algoritma seperti apa yang akan kita buat. Oke, bisa seperti misalnya kita menggunakan logika percabangan atau logika sequel ya. Jadi berurutan gitu ya, beruntun. Kemudian bisa juga logika perulangan. Nah, itu kita bisa lakukan di bagian inti program. Oke, jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam merancang suatu algoritma. Oke, di sini ada studi kasus yang dapat kita coba aplikasikan dan selesaikan menggunakan algoritma. Oke, di sini diminta kita membuat satu algoritma untuk mengkonversi nilai rupiah ke dalam euro atau dolar, ya, euro dan dolar, sorry. Jika kurs yang digunakan adalah 1 euro itu adalah nilainya 16.500 rupiah, 1 dolar adalah 14.200 rupiah. Oke, kita akan coba menyelesaikan studi kasus ini dengan algoritma. Oke, silakan teman-teman buka Flogerim ya. Oke, langkah awal pertama kita harus buat dulu judul dari algoritma yang dibuat. Oke. Untuk membuat judul di sini di bagian input output, teman-teman bisa pilih bagian output ya. Kita akan menampilkan judul. Oke. Nah, untuk teks atau string, oke, kita bisa bilang teks itu adalah string. Ya, di dalam informatika itu disebut dengan string. Teman-teman, string atau teks dengan tanda kutip pertama ya. Untuk buka tanda kutip, kemudian di sini judulnya ya. Judulnya di sini misalnya menghitung konversi mata uang rupiah. Oke. Atau kita coba menghitungnya dihapus konversi mata uang rupiah dan oke. Nah, berikutnya teman-teman kita harus deklarasi variabel. Oke. Di sini di contoh kasus ini kita harus tahu nih variabel apa aja yang kita butuh dan kita perlu buatkan. Oke. Nah, di bagian sini kita pastinya butuh dong variabel rupiah ya untuk menampung nilai rupiah nantinya ya dari inputan ya.
menampung nilai inputan, maka kita butuh suatu variabel. Nah, nama variabelnya ada rupiah. Nah, kemudian euro. Nah, euro ini adalah suatu variabel yang kita gunakan untuk menampung proses konversi ke euro ya. Jadi nanti kita akan lakukan proses konversi dari rupiah ke euro, kemudian nilainya kita tampung di dalam variabel euro. Begitu juga dengan dolar, sama. Berarti ada 3 variabel yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Nah, cara mendeklarasikan variabel di program itu gampang sekali. Di bagian panah ini teman-teman double klik. Kemudian di sini ada menu variabel ya. Menu variabel. Nah, di bagian di sini declare. Nah, kita bisa deklarasi variabelnya. Oke, di sini ada yang unik teman-teman ya. Kalau dilihat yang di bagian variabel ini ada turunannya lagi, assign nih. Oke, input itu ada output ya. Jadi 2 ya. Jadi ini satu kolom yang sama, variabel juga satu kolom yang sama ya. Di sini ada assign. Nah, assign ini adalah proses. Proses apa? Ya, pada umumnya ada proses memberikan nilai dari suatu variabel ya. Oke, nanti kita coba terapkan di dalam beberapa studi kasus lain ya. Nah, untuk assign sendiri. Oke, di bagian declare ini kita bisa deklarasi variabel yang kita butuhkan. Oke, kita butuh variabel, misalnya variabel tadi adalah variabel rupiah ya, untuk menampung nilai rupiahnya. Kemudian variabel euro untuk proses konversinya. Kemudian variabel dolar. Nah, di sini bagian tipe data kita harus tentukan ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih integer aja karena bilangan bulat. Atau nanti kalau hasilnya mau berupa bilangan berkoma, berarti kita pilih bagian real ya teman-teman ya. Real ini menyatakan bilangan berkoma. Kemudian pilih OK. Oke, kita sudah buat. Kemudian di bagian sini kita akan langkah ketiganya adalah membuat proses. Nah, prosesnya apa? Ya, bagian inti dari programnya apa? Kita akan mengambil nilai dari inputan ya, nilai dari inputan ya. Nah, kita ambil inputan. Nah, kemudian dari data inputan itu, nilai inputan, kita akan simpan ke variabel apa? Nah, variabel pastinya adalah variabel rupiah ya. Karena nilai yang akan diinput itu adalah nilai rupiah. Oke, nah nilai rupiah sudah kita input, kemudian kita akan proses ya. Kita proses seperti apa? Ya, kita pilih bagian assign ya. Kita akan proses nilai euro ya. Kita akan lakukan konversi euro-nya. Oke. Nah, untuk mengkonversi suatu bilangan 1 euro ya, 1 euro itu adalah 16.500 rupiah. Sedangkan kita punya rupiahnya ya, bukan euronya. Nah, berarti untuk mendapatkan 1 euro maka kita perlu melakukan pembagian dengan rupiah dibagi dengan 16.500. Oke. Benar ya teman-teman ya, logiknya seperti ini ya. Euro sama dengan rupiah dibagi 16.500. Oke. Nah, langkah yang sama juga ketika kita mencari dolar. Nah, di sini double klik dolar. Ya, rumusnya apa? Ya, kita harus tahu dulu rupiahnya berapa ya. Kemudian kita bagi dengan nilai kursnya. Kursnya adalah 14.200. Kemudian oke. Nah, kemudian kita tampilkan nilainya ya, nilai hasil konversinya. Nah, di sini kita bisa pilih output. Nah, kita akan tampilkan atau outputkan ya. Apa yang mau di outputkan adalah nilai konversinya ya. Nah, nilai konversinya itu ada di variabel euro dan di variabel dolar. Maka kita output 2 kali ya. Dan di sini kita dulu euro. Kemudian di sini kita punya dolar. Oke, dolar. Oke. Nah, kita coba jalankan program atau algoritma sederhana yang kita buat ini. Ya, kita jalankan dulu. Oke, konversi mata uang rupiah. Oke, nah di sini diminta masukkan nilai rupiah ya, tapi di notif di bawah ya. Nah, nanti kita coba nanti setelah ini kita uji coba, kita tambahkan UI-nya ya, supaya orang ketika membuka menjalankan aplikasi ini tahu ya cara menggunakannya ya, langsung ngerti gitu ya, karena ada panduannya gitu ya, karena dipandu dengan tulisan gitu ya. Nah, konversi mata uang rupiah, nah di sini kan kita nggak tahu nih
apa yang mau diinput. Ya, kalau di sini ada notifnya sih, ya. Tapi kalau ketika programnya jalan di command line itu tidak ada notif gitu ya. Oke, kita coba masukkan nilai rupiahnya adalah 10.000. Kita pakai duit 10.000 aja. Oke, kemudian kita enter. Oke, nah ini nilainya ketemu nih ya. Jadi nilai 1 euro itu 0,6, 1 dolar itu 0,7. Oke, lebih banyak nilai dolar ya, karena lebih sedikit ya. Nilai dolar itu 14.200. Nah, kita akan tambahkan UI-nya. Oke, nah di bagian sini, di bagian sebelum input rupiah, kita tambahkan UI-nya. UI-nya apa? Ya, biar lebih interaktif programnya. Tambahkan outputnya adalah nilai rupiahnya, masukkan nilai rupiah. Nah, kan nilai rupiah. Oke. Nah, sini ya. Jadi nanti pesan ini akan muncul. Kemudian baru nilainya diinput, kemudian dimasukkan ke variabel rupiah. Oke. Nah, di sini output euro. Nah, sebelum dia nampilin output euro, ya kita tampilin juga output untuk nilai tukar euronya adalah, nah gitu ya, nilai tukar euro. Nah, nih kita tambahkan teks kayak gini teman-teman ya. Kita tambahkan string seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya teman-teman ya, ini kita tidak bisa oke ya. Kalau kita oke berarti error nanti ya. Nah, kita tambahkan kode n ya. Nah, ini menandakan kita manggil ya. Di dalam output ini kita nulis teks ini, kemudian kita manggil variabel ini ya. Jadi si program ini ngerti ya membacanya. Kemudian oke. Nah, sama juga seperti ini. Kita copy paste saja ini ya. Oke. Nah, di bagian sini ya, tukar dolar. Kemudian kita tanda kutip, kemudian N ya. Kita beri jarak juga nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, di sini di bagian sebelum tutup kutip kita bisa beri jarak ya supaya tampilannya lebih bagus nanti. Oke. Nah, kita coba jalanin programnya. Oke. Nah, ini muncul ya. Lebih interaktif ya teman-teman ya. Masukkan nilai rupiah. Nah, di sini coba kita beri tanda tanya ya. Masukkan nilai rupiah. Nah, tanda seru aja. Masukkan nilai rupiah. Nah, kita mau misalnya 10.000 ya. Dan enter. Nah, nilai tukar euronya 0,6. Nilai tukar dolarnya 0,7. Oke. Ya. Nah, jadi ini adalah algoritma yang sudah berhasil kita buat terhadap studi kasus ini. Oke, teman-teman, demikian video kali ini. Selamat mencoba nanti beberapa latihan yang bisa teman-teman kembangkan dan coba selesaikan dalam bentuk algoritma. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.